Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang diharapkan. Amin. Ribut ya masalah hasil survei yang dikeluarkan oleh survei kredibilitas Indonesia. Tapi menurut saya itu ada yang aneh. Jadi di sini akan saya perbandingkan ya. Yang saat ini ada survei luar negeri juga memantau di sini. Nah, contoh yang agak aneh itu surveinya Ganjar. Ganjar itu sebelumnya menduduki peringkat atas antara 36, 37, kadang-kadang disalib juga Prabowo, tapi selisihnya 1 sampai masih margin error. Tapi mendadak itu langsung turun gratis paling buncit yaitu 15%. Anies di sekitar 16, Prabowo 38. Survei itu perlu diketahui, turun 1 atau 2% itu sangat sulit sekali. Contoh kasusnya Ganjar menolak U20 kemarin itu. Surveinya itu turun sampai 3-4 saja. Itu padahal hebohnya seluruh Nusantara. Nah, tapi ini tidak ada hujan, tidak ada angin, Ganjar turun. Nah, hal inilah menurut saya kita bukan tidak setuju atau satu. Kita sekarang bandingkan kemarin ada hasil survei yang dikeluarkan survei luar ya, yaitu Roy Morgan. Kredibilitasnya nggak usah dikhawatirkan karena Roy Morgan ini saat 2014 ya, saat Jokowi jadi presiden itu surveinya dengan hasil KPU itu cuman 1%. Artinya kalau hasil survei biasanya kan ada margin error itu 3-4%. Ini cuman 1%. Dapat dibilang survei ini memang kredibilitasnya nggak dipertanyakan lagi. Terus tahun 2019 Roy Morgan juga mensurvei bahwa kemenangan ada di Jokowi, dan hasil surveinya Roy Morgan dengan KPU selisihnya 1% juga. Artinya apa? Artinya bahwa Roy Morgan ini punya kualitas hasil surveinya tidak ada yang menandingi. Nah, sekarang kita kembali hasil survei yang ada di Indonesia sekarang ini. Jadi seakan-akan survei di Indonesia sekarang ini sudah terkontaminasi. Ya jelas terkontaminasi. Karena apa? Data-data menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang mengintervensi, seakan mengintervensi dari hasil survei. Nah, dan ini bukan omong kosong saja. Seperti MK aja kena intervensi, KPU aja dalam menentukan jadwal pun belot sana belot sini. Terus perubahan debat capres dan cawapres nggak ada. Seakan-akan ada intervensi ya dari kekuatan yang besar. Nah, begitu juga masyarakat berasumsi bahwa survei yang kredibel di Indonesia sekarang ini, menurut saya, yaitu tadi diasumsi kena intervensi juga, sehingga posisinya sekarang Prabowo Gibran di atas 38. Tapi anehnya Ganjarnya malah di bawah Anies. Nah ini kan di dalam hasil survei dari tahun kemarin sampai tahun ini udah 1 tahun tuh Ganjar tidak pernah posisi sampai di buncit, tapi ini di buncit. Nah, oke lah, itu terima atau nggak terima itu ada masalah. Yang penting sekarang ini ada hasil survei Roy Morgan yang tak bilang tadi 2014, 2019 akuratnya tinggi. Hasil survei Roy Morgan yang baru dirilis kemarin yaitu nomor 1 itu Ganjar Pranowo dengan hasilnya 38%. Terus untuk Prabowo 30, Anies adalah 25. Nah inilah yang menurut saya masuk akal ya. Jadi karena memang di masyarakat
posisi Ganjar ini kan positive thinking semua. Yang akan meneruskan Pak Jokowi, masyarakat rata-rata mengarah ke Ganjar. Nah, posisi Prabowo Gibran itu negatif thinking itu melipat-lipat, dari Gibran yang kepleset asam sulfat, kepleset ini, kepleset itu, terus Prabowo juga begitu, kepleset tentang buruh, tapi hasilnya survei kok naik. Nah, ini yang logika kita itu tidak bisa terima. Nah, dengan hasil perbandingan ini, ya, kita bisa lihat bahwa mana yang bisa dipegang dan mana yang semi abal-abal. Nah, tapi ini kan baru mulai pertandingan kan. Bisa juga kemarin hasil survei yang kredibilitas mulai Ganjar sudah mulai naik ya. Tapi yang saya bahas yang kemarin itu seakan-akan kok seperti menyudutkan gitu ya. Nah, inilah sebagai patokan atau mungkin orang-orang yang pro Ganjar, jangan pesimis. Ini bisa untuk patokan hasil surveinya Ganjar. Nggak main-main, selisihnya 8% sekarang. Ganjar 38, Prabowo 30. Nah, inilah kenapa ini saya buat YouTube, agar supaya para fan-fannya Ganjar jangan pesimis. Tapi menurut saya juga tak lihat dari lapangan, walaupun surveinya di bawah tidak menggoyahkan. Kenapa? Karena ada pengalaman yang menurut saya sebagai motivasi ya. Saat Ganjar itu nyalon di Semarang yang pertama kali, surveinya itu cuma 8% ya. Saat itu lawannya incumbent Bibit Waluyo, surveinya sekitar 36 ya, 36-37 ya. Tapi endingnya gimana? Endingnya itu Ganjar Pranowo sebagai pemenangnya. Nah, inilah sebagai pemicu, motivasi, motivator. Maka dari itu, apalagi sekarang ada hasil survei yang dikeluarkan Roy Margen ini. Nah, jadi kita posisi tambah semangat, walaupun di posisi ini tinggi, itu memberi vitamin aja ya, tambah mendobrak, dan dilihat dari lapangan juga hari-hari tambah bagus. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat dan kita satukan tekad, satukan agar supaya kemenangan di tangan kita untuk menyelamatkan NKRI lebih maju, lebih bermartabat, lebih mendunia ya. Jadi Indonesia sebentar lagi menjadi adikuasa dunia. Terima kasih. Merdeka.